Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya tetap diberikan kesehatan sampai detik ini ya. Oke, ini sambil santai sore hari nih, sambil liatin ikan lohan. Dan ikan lohan ini adalah salah satu ikan lohan punya saya yang pertumbuhannya agak bantet. Kenapa bantet? Karena dibanding dengan lohan yang lain yang lebih kecil dari dia, itu ukurannya udah lebih gede. Jadi yang umurnya lebih muda dari ikan lohan ini badannya udah pada gede, sedangkan dia yang lebih tua ini masih segini aja. Saya sendiri nggak tahu untuk kenapa dia bisa bantet sendiri, artinya nggak gede banget untuk bodinya atau badannya. Padahal kalau untuk makan sih ya sama aja, nggak dibedain untuk porsi makan. Bahkan kalau dibilang ini waktu kecilnya juga udah bentuknya istimewa, dari mulai warna, jenong, marking, terus dari mulai ekor yang lumayan lebar dan fintel yang rapat ke ekor gitu. Cuman di sini jadi ada hilang di mutiara di bagian kepala yang tadinya full, padahal full dan tidak ada celah sedikit pun celahnya kurang lah. Nah sekarang di bagian depannya pun mutiaranya jadi hilang. Oh ya, untuk lohan ini adalah Kampa F3 Mongkol ya. Kenapa di saya banyak Kampa F3 Mongkol? Karena kebetulan kawan saya Om Tri itu adalah reseller untuk Kampa saat itu ya. Kalau sekarang sudah enggak kayaknya gitu. Dan Om Tri ini adalah pemilik channel YouTube Raku Channel ya. Teman-teman bisa cek video-videonya Om Tri Setiawan di Raku Channel ya. Itu juga bagus-bagus. Di sana ada aquascape, ada lohan, dan sekarang lagi kalau nggak salah African Cichlid. Oke, kita lanjut untuk ikan lohan ini yang untuk dari kepalanya, mutiara di kepalanya tadi yang bagian depan itu ada hilang tuh, bisa dilihat nih kayak begini. Ini tadinya waktu itu saya untul pakai perot dan ukuran perotnya agak lebih besar dari dia, yang akhirnya malah jadi kalah si ikan lohan ini. Jadi bahasa Jermannya ngadu bagong. Jadi diadu tuh depannya, kepalanya digigit, dibintih lah kalau bahasa Perancisnya mah, dibintih bagian depannya, dan itu luka, sobek di bagian kepala depannya itu, yang akhirnya si mutiaranya pun mengelupas dan sekarang jadi hilang, tidak berkilau lagi, hanya jadi jalur aja. Tapi kalau pun niat sebenarnya bisa di tanning, kayaknya bisa muncul lagi gitu kan. Ini cuman ini belum saya tanning lagi untuk ikan lohan ini. Nah, rata-rata Kampa F3 Mongkol yang saya dapat itu memang saya nyarinya ada yang komtank, ada yang single tank. Tapi karena genetik dari Mongkol ini menurut saya sangat bagus lah. Karakteristiknya yang paling menonjol yaitu dari warna yang two-tone, merah dan kuning. Ada satu ikan lohan saya yang F3 Mongkol juga, jenongnya lebih besar dan warna merah kuningnya tuh jelas banget gitu. Kebetulan sekarang udah nggak ada di saya untuk ikan lohannya. Waktu masih kecil sudah ada yang adopsi. Nah ini
untuk yang Kampa F3 Mongkol ini juga menurut saya, karena ini progresnya itu waktu kecil aja. Jadi waktu kecil pernah saya training, terus sering diuntur, tapi karena memang dari genetik Mongkol ini udah bagus ya, ini dibiarin cuma dikasih makan aja juga sampai sekarang masih menurut saya nih ya, yang pemula udah seneng lihat punya ikan lohan seperti ini gitu. Jadi buat teman-teman, tips saya itu sebelum memelihara ikan lohan itu perhatikan dulu genetik dari ikan lohan yang akan kita pelihara atau kita progres. Karena banyak juga yang bertanya, Kang, kenapa ya ikan lohan saya itu udah sekian jari, sekian senti, tapi jenongnya nggak gede-gede gitu. Nah, untuk karakteristik jenong itu sendiri juga kan faktor utamanya adalah bawaan genetik gitu. Yang selanjutnya, pakan dan progres itu adalah penunjang untuk lebih ngebooster si ikan lohan ini lagi gitu. Jadi pada saat genetik sudah bagus, misalkan memang genetiknya ada jenong, itu kita progres dari mulai makan dan kita progres lain-lainnya, kemungkinan jenongnya itu akan lebih membesar lagi. Nah, jadi seperti itu teman-teman, kita perhatikan dulu genetik. Kan sayang kalau kita memelihara atau bahkan progres ikan lohan ternyata dari genetik yang kurang bagus. Untuk masalah pakan dan perawatan, effortnya, usahanya sama, pakannya sama itu, untuk perawatannya juga sama. Jadi antara, maaf ya, untuk lohan yang kurang bagus dengan lohan yang bagus, genetiknya sama usahanya gitu. Jadi lebih baik di awal untuk genetik pemilihan ikan lohan ini. Selain itu juga kan ada juga yang nggak mau memperlihatkan genetik dari ikan lohannya, yang bilang ini gen bagus. Nah, kita kan juga pengen pasti bahwa ikan lohan kita tuh memang nantinya setelah kita progres bisa menghasilkan yang bagus. Nah, itu sebetulnya bisa dilihat juga kalau teman-teman udah bisa melihat karakter lohan dari mulai berayaknya, itu ada yang bisa dilihat lah karakternya yang memang bagus, dari mulai dudukan kepala yang besar atau lebar, terus dari kuncian bodi belakang yang simetris, artinya simetris atas bawah itu ngebentuk ya, jadi nggak terlalu lancip. Itu nanti bisa diprogres untuk bodinya. Dan untuk warna sih biasanya kalau yang memang untuk genetik warnanya kuat, misalkan merah, itu dari kecil itu bahasa Jermannya lagi itu udah ada kelemeng-kelemeng warna merah gitu. Jadi udah ada bayangan-bayangan warna merah, apalagi yang memang kuat warna merahnya itu dari kecil udah sangat kelihatan merahnya. Seperti ikan lohan ini dari ukuran 5 cm atau 4 cm waktu itu udah merah, dan bentuk kepala juga sudah nonjol. Jadi kasar ya, kalau cuma dikasih makan aja juga ini udah bakalan jenong dan merah gitu, apalagi progresnya dengan serius gitu kan. Kalau untuk ikan lohan saya ada yang memang keperhatiin banget untuk progresnya, ada yang asal kasih makan aja udah gede ya kayak gitu. Itu karena ya saya juga di samping ada kegiatan juga ada banyak ikan lohan, jadi kadang-kadang yang ini keperhatiin, yang itu enggak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, karena udah kepanjangan nih, jadi gitu aja tip saya itu kalau mau pilih ikan lohan dari genetik atau anakan yang memang bagus kalian, baik itu Kampa atau Cencu sama. Dan di Indonesia itu udah banyak untuk Kampa yang memang bagus juga diprogres jadi bagus dari seller-seller yang terpercaya. Begitupun dengan Cencu di Indonesia, apalagi sudah banyak sekali yang bisa ngebreed Cencu berkualitas. Mungkin teman-teman juga bisa melihat sendiri baik di YouTube atau di grup Facebook siapa yang jual yang berkualitas bagus dan terpercaya. Nah, untuk mengenai harga itu relatif ya. Nanti saya di video berikutnya, mungkin di lain kesempatan, saya bikin harga-harga untuk lohan-lohan Kampa atau Cencu. Tapi ini berdasarkan dari bukan harga pasti, tapi harga yang pernah saya beli untuk ikan-ikan lohan saya. Oke teman-teman,
Itu aja dulu untuk sharing kita kali ini di sore ini sambil santai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.